Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu tijarah dalam Al-Quran. Nah, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, tijarah berarti membelanjakan modal dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtub menyatakan bahwasanya tijarah adalah tukar-menukar dengan cara apapun yang sesuai dengan syarak dan selain riba serta tukar-menukar dengan hal yang rusak. Akan tetapi, tijarah, perniagaan, bisnis tidak hanya transaksi untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, lebih dari itu bahwa aktivitas transaksi tersebut mengikuti undang-undang syariat ilahi. Dalam Al-Quran, terdapat hal-hal yang menjelaskan tentang wirausaha, yang mana dijadikan dasar dan motivasi umat Islam untuk melakukan entrepreneurship atau wirausaha sebagaimana perintah Allah untuk menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat, yang mana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya, spirit kewirausahaan dalam ayat-ayat tijarah akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pembahasan yang kedua mengenai spirit kewirausahaan dalam ayat-ayat tijarah. Yang pertama, dalam Quran surat As-Saff ayat 10. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku menunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai bentuk perniagaan Allah dan hambanya, serta anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalannya. Kemudian kata tijarah ayat tersebut adalah amal-amal yang soleh. Al-Quran sering menggunakan kata tersebut karena memotivasi umat dalam beramal soleh. Nah, yang kedua dalam Quran surat At-Taubah ayat 27 yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ayat ini diturunkan ketika ada perintah dari Rasulullah untuk segera berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena kemudian ayat ini turun kepada orang-orang yang tertinggal dalam hijrah dan tidak berhijrah, yaitu mereka yang terkumpul dengan suatu perjanjian. Nah, yang ketiga yaitu dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada perdagangan dan permainan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Ayat tersebut menyatakan, bagi orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan oleh siapapun untuk sholat zuhur hari Jumat, maka bersegerakanlah, kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malasan apabila mengabaikannya. Dan tinggalkanlah jual beli, yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun, bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian dalam upacara Jumat. Sangat indah bahwa ayat-ayat Al-Quran juga memiliki perhatian terhadap keberlangsungan ekonomi manusia. Sekian, bisa dilanjut ke pembahasan yang ketiga. Baik, lanjut pada poin terakhir, pengaruh at-tijarah dalam kehidupan manusia. Yang pertama, yakni menghargai waktu, efektif dan efisien dalam pengembangan usaha. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup.
yang mana itu sudah tertuang dalam Quran surat Saba ayat 35. Yang ketiga, hemat atau cermat membelanjakan harta. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi ini didefinisikan dengan sebuah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Lalu, yang kelima, memperoleh keuntungan materi. Di samping imateri, keuntungan ini sangat penting karena yang pertama, dapat mempertahankan kelangsungan hidup dengan layak, dapat mempertahankan kegiatan bisnisnya, dapat menanamkan modal pada suatu perusahaan, dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelaskan, bisa ditanya. Untuk lebih jelasnya, bisa ditanya kepada pemakalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.